Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Berharap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat menjaga protokol kesehatan dan selalu riang gembira dan tetap juga semangat mengikuti pembelajaran jarak jauh. Ingat ya, COVID jangan dianggap remeh, jangan dianggap enteng. Ikutin protokol kesehatan sehingga kalian mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat mengikuti PJJ. Materi yang berikutnya yaitu pada masih bab yang kedua di pertemuan yang kedua ini yaitu mengenai pluralitas masyarakat Indonesia. Ya, artinya berbagai macam-macam kehidupan yang ada di Indonesia. Apa saja? Yang pertama yaitu tentang perbedaan agama. Bahwa di Indonesia itu banyak agama yang diakui oleh Indonesia berdasarkan undang-undang. Yang pertama adalah agama Islam, yang kedua adalah agama Kristen Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Buddha, dan satu lagi adalah agama Konghucu. Ya, dan mereka hidup saling berdampingan walaupun memiliki perbedaan agama, tetapi mereka bisa saling hidup berdampingan. Itulah dikatakan dengan pluralitas masyarakat Indonesia. Juga selain perbedaan agama, apalagi ada juga perbedaan budaya. Ingat ya bahwa kita tinggal di kota besar, kehidupannya sudah homogen, sudah heterogen, artinya beraneka ragam dari suku, bangsa, dan juga budayanya. Ya, kita lihat aja dalam satu kelas itu ada yang orang ada orang yang Batak, ada orang Kristen, orang Batak Kristen, ada orang Batak, ada orang Sunda, ada orang Jawa, ada orang Minang, ya, atau orang Padang, ada orang Aceh, ada orang Kalimantan dan segala macam. Mereka hidup saling berdampingan dan tidak menimbulkan kericuhan, tapi mereka hidup merasakan kenyamanan, hidup berdampingan walaupun memiliki perbedaan agama dan juga perbedaan budaya. Yang berikutnya adalah perbedaan suku bangsa, ya. Ada yang dikatakan suku Jawa, ada yang dikatakan suku Minangkabau, ada yang dikatakan suku Sunda, ya, yang mereka menggunakan bahasanya masing-masing. Tapi ketika mereka sedang mengadakan pertemuan, mereka menggunakan bahasa pengantarnya itu bahasa Indonesia, tidak menggunakan bahasa masing-masing, tapi menggunakan bahasa Indonesia, ya, bahasa pemersatu bangsa, yaitu bahasa Indonesia. Yang berikutnya yaitu perbedaan pekerjaan. Kita tinggal di komplek perumahan ya kebanyakan, dan rata-rata mereka memiliki pekerjaan yang berbeda-beda. Ada yang PNS, ada yang tentara, ada yang guru, ada yang wartawan, ada yang mungkin kerjanya serabutan, ada juga yang mungkin kerjanya kuliner, masakan dan segala macam. Ada mungkin barangkali ada yang artis ya. Mereka hidupnya beraneka ragam dari pekerjaan yang mereka peroleh untuk mendapatkan rezeki dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Ya, itulah mereka memiliki perbedaan. Yang berikutnya yaitu adalah peran dan fungsi keragaman budaya. Ya, ketika misalkan ada kayak kemarin Indonesia mengadakan kegiatan Asian Games gitu kan. Ini tarian-tarian dari Aceh ditampilkan, tarian-tarian dari Bali ditampilkan gitu kan. Dan mereka berfungsi sesuai dengan ketika dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia atau pemerintahan, mereka menampilkan budayanya masing-masing. Termasuk kayak upacara 17 Agustus di istana itu, mereka menggunakan adat dan budaya yang mereka sukai, yang mereka inginkan, pakai pakaian apa gitu kan. Itulah peran dan fungsi keragaman budaya. Mereka pasti suatu saat dia akan dibutuhkan dalam pemerintahan Indonesia ya, untuk dikenalkan oleh masyarakat luas bahwa inilah Indonesia terdiri dari berbagai macam suku, bangsa, dan juga perbedaan budaya serta agama. Ya, karena makanya bahasanya macam-macam. Namun ketika sudah ada di dalam suatu komplek perumahan atau mungkin dalam satu kesatuan, mereka menggunakan bahasa resmi, yaitulah bahasa Indonesia. Lanjut. Fungsinya untuk apa keragaman budaya? Pak, di Indonesia ada berapa suku bangsa? Ya banyak. Ada berapa bahasa? Ya banyak juga. Bahkan dikatakan Indonesia merupakan negara yang memiliki paling banyak bahasanya, paling banyak suku bangsanya, sehingga dikatakan pluralisme.
beraneka ragam, maka di semboyannya itu di dalam lambang burung Garuda Bhinneka Tunggal Ika. Artinya apa? Walaupun berbeda-beda suku, agama dan bangsa serta semuanya lah berbeda-beda, tetapi tetap satu tujuan, yaitu tetap bangsa Indonesia. Sebagai daya tarik bangsa asing, ya, ketika ada orang-orang asing datang ke Indonesia, tentunya mereka akan dikenalkan oleh budaya-budaya Indonesia, baik itu mungkin dari keseniannya, dari bahasanya, maupun dari makanan-makanan khas dari daerah-daerah tersebut, sehingga terkenal Indonesia itu dengan kuliner dari berbagai daerah, ya. Yang kemudian yang kedua, mengembangkan budaya atau kebudayaan nasional. Dikembangkan, dilestarikan, jangan sampai budaya tersebut hilang atau mungkin punah, ya. Terus kemudian tertanamnya sikap toleransi, bahwa di Indonesia tadi dikatakan bahwa walaupun beraneka macam agama di Indonesia, namun mereka tetap saling menghargai, toleransi satu dengan yang lainnya, ya. Terus yang berikutnya, saling melengkapi hasil budaya. Ya, makanya kadang-kadang kalau kita ke Jakarta mau makan apa saja yang kita inginkan, ya banyak. Ya, mau makan lapar mau makan nasi Padang, ada nasi Padang. Ya, mau makan gudeg, ada gudeg juga. Ada khasnya masing-masing. Ya, dari kuliner aja bermacam-macam yang dilengkapi, kemudian saling dibutuhkan oleh masyarakat, ingin mencoba bagaimana sih rasanya, bagaimana sih bentuknya, gitu kan. Itulah untuk melengkapi budaya. Maka di Indonesia itu sangat kompleks sekali atau heterogen, sehingga apapun yang kita inginkan dari berbagai macam suku bangsa ada, ya. Terus mendorong inovasi kebudayaan. Apa sih inovasi? Pengembangan daripada penemuan yang sudah ada, dikembangkan dan terus dikembangkan. Jangan sampai hilang, karena kalau budaya itu hilang, nanti bisa diakui oleh bangsa yang lain. Contohnya waktu itu pernah ribut dengan Malaysia, ya, reok Ponorogo diakui oleh warga Malaysia, warga Indonesia marah karena itu berasal dari Jawa Timur, ya. Tetapi ternyata orang-orang di Malaysia adalah merupakan orang-orang keturunan Jawa Timur yang mereka melestarikan budaya Jawa Timur, dan mereka mengklaim bahwa dialah juga berhak untuk mendapatkan reok Ponorogo. Tapi karena sudah beda negara, maka tidak diizinkan oleh bangsa Indonesia bahwa mengakui, orang Malaysia mengakui budaya reok Ponorogo sebagai asli tarian Malaysia, karena mereka asal usulnya dari Indonesia, tetap aja dari Indonesia, ya. Ya, lanjut. Konflik dan integrasi dalam kehidupan sosial. Menurut Robert MZ, lawang konflik adalah, ya, menurut Robert MZ Lawang, konflik adalah perjuangan untuk memperoleh hal-hal yang langka seperti nilai, status, kekuasaan, dengan tujuan untuk menundukkan pasangannya. Kita tadi sih bicara ya, pernah terjadi konflik antara Indonesia yang katanya rendang diakui milik Malaysia, yang katanya tarian reok Ponorogo diakui Indonesia, diakui Malaysia, lagu Rasa Sayangi dikatakan lagu milik Malaysia, digunakan sebagai untuk promosi negara Malaysia. Ya, itu kan terjadi konflik antara Indonesia dengan Malaysia. Tuh, ya. Sehingga apa? Rakyat Indonesia memperjuangkan, ya, untuk memperoleh hal-hal tersebut agar jangan sampai diakui oleh bangsa yang lain. Tujuannya apa? Menundukkan pasangannya, jangan sampai Malaysia yang mengakui tarian-tarian tradisional atau mungkin makanan-makanan tradisional dari Indonesia. Selain daripada konflik daripada hal tersebut, contoh yaitu pernah terjadi konflik antara Indonesia dengan Malaysia, yaitu tentang keberadaan Pulau Sipadan dan Ligitan. Dulu diklaim bahwa pulau tersebut adalah merupakan pulau yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, namun karena jarang dikunjungi atau mungkin jarang dirawat atau jarang ditengok, kemudian Malaysia masuk ke negara tersebut, wilayah tersebut, ya.
Nah, setelah masuk kemudian Malaysia menguasai wilayah tersebut dan mengklaim bahwa si Padan dan Ligitan merupakan wilayah Malaysia. Kemudian masuk ke Mahkamah Internasional dan di Mahkamah Internasional dimenangkan oleh Malaysia dan Malaysia yang berhak untuk mendapatkan Pulau Sipadan dan Ligitan. Artinya Malaysia juga sudah mendudukan Indonesia. Ya, itu yang dikatakan dengan konflik. Sering kamu konflik dengan teman-teman kamu. Nah, konflik itu pasti ingin menundukkan pasangan lawannya. Dia harus kalah dari saya, kan itu. Terus kemudian adalah menurut Kartono, konflik adalah proses sosial yang bersifat antagonis dan terkadang tidak bisa diserasikan karena kedua belah pihak memiliki sikap dan tujuan yang berbeda. Ya pasti kalau tujuan sama nggak bakalan konflik ya. Yang namanya konflik pasti memiliki tujuan yang berbeda. Si A pingin menguasai, si B pingin menguasai, akhirnya ribut. Oh, biasanya di kalangan remaja konflik rebutan pacar misalkan, ya satu orang dibuat rebutan ke sana dan ke sini, akhirnya ribut untuk saling mendapatkan anak tersebut. Tapi jangan sampai lah ya, jangan sampai seperti itu, manusia itu banyak, ya. Jadi jangan sampai ribut gara-gara rebutan cewek atau mungkin gara-gara rebutan cowok, jangan, ya. Lanjut, ya. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya konflik sosial. Nah, nih, faktor-faktor yang menyebabkan konflik sosial yang pertama disebabkan karena perbedaan latar belakang kebudayaan. Berbeda budaya sehingga menimbulkan konflik. Ya, orang Jawa ribut dengan orang Sunda misalkan. Ya, karena budayanya berbeda. Si Sunda maunya begini, si Jawa maunya begini, itu kan. Orang Sunda menikah sama orang Jawa yang ribut orang tuanya. Ibunya maunya adat Sunda, yang orang Sunda, yang orang Jawa maunya adat Jawa, sehingga timbullah konflik. Kemudian yang kedua adalah perubahan nilai secara cepat. Ya, perubahan nilai secara cepat. Yang ketiganya perbedaan individu. Yang namanya konflik itu pastinya adanya perbedaan. Kadang-kadang dalam rumah tangga pun ada konflik. Ya, berita-berita di TV itu sangat mengerikan sekali. Ada seorang istri membunuh suami, ada seorang suami membunuh istri, seorang kakak membunuh adiknya, seorang adik membunuh kakaknya, atau seorang anak membunuh orang tuanya. Itu konflik. Ya, perbedaan individu. Ya pasti memiliki tujuan yang berbeda-beda. Ada yang ingin menguasai hartanya, ada yang mungkin karena nggak dikasih warisan, ada yang mungkin karena omongannya diomelin mulu sama kakaknya, adik-adiknya marah kemudian dibunuh kakaknya gitu kan. Banyak kejadian seperti itu. Perbedaan individu. Secara individu memiliki perbedaan sehingga ributlah mereka. Dan juga adanya perbedaan kepentingan. Banyak partai politik yang ribut memperebutkan kursi, ya ribut satu dengan yang lainnya. Kadang nggak didukung, marah gitu kan. Yang didukung minta supaya dia mau mendukung. Berbeda kepentingan karena dia nggak mau, akhirnya ribut, nggak teguran. Biasanya itu kalau ada pilkada, ada pemilihan lurah, bahkan sampai ke pemilihan RT pun kadang-kadang sempat menimbulkan konflik. Karena apa? Mereka memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Yang berikutnya yaitu faktor yang menyebabkan konflik yaitu kesenjangan sosial dan perbedaan status sosial. Ya, kesenjangan sosial itu seperti dan perbedaan status sosial ya, itu biasanya antara orang-orang yang ekonominya tinggi atau orang-orang kaya dan orang-orang yang ekonominya rendah atau orang-orang miskin. Sehingga merasa yang kaya sombong, ya, merendahkan yang miskin merasa nggak suka direcehkan, sehingga timbulnya ribut. Ya, tidak untuk saling bekerja sama, saling menghargai satu sama lain, tapi ini adanya kesenjangan. Sering ya, sering terjadi faktor kesenjangan menyebabkan konflik di antara satu dengan yang lain. Dasar lu mentang-mentang orang kaya, belagu banget tuh orang kaya, itu misalkan. Ya. Yang berikutnya, akibat terjadinya konflik.
Ya, akibat terjadinya konflik pasti tidak ada istilahnya yang diuntungkan, pasti semua mengalami kerugian. Ya. Ya pasti ada dampak positif, dampak negatifnya ya. Pasti negatifnya banyak. Yang pertama, meningkatnya solidaritas sesama anggota kelompok. Tuh merasa kelompok A ribut dengan kelompok B, kelompok A jadi kompak bersatu untuk melawan kelompok yang B. Meningkat kelompok A jadi banyak. Kelompok B juga jadi banyak juga. Akhirnya apa? Retaknya hubungan antara individu atau kelompok kayak kemarin waktu pemilihan presiden ya, yang tadinya baik-baik dengan tetangganya karena yang dipilih beda, akhirnya renggang antar individu. Adik yang tadinya si A nggak akrab dengan si B, gara-gara si B itu pendukungnya sama, ikutlah ke kelompok sono. Yang di sini ditinggalin, retaklah hubungan tersebut. Terus yang ketiganya, terjadinya perubahan kepribadian para individu. Udah jelas ya, kalau konflik pasti akan menimbulkan kepribadian yang berbeda, berubah. Oh dulu dia sering negur saya, dulu dia baik sama saya, tapi gara-gara beda parpol, dia sekarang sudah musuhan dengan saya. Yang berikutnya, konflik itu menyebabkan rusaknya harta benda dan bahkan hilangnya nyawa manusia. Contoh tawuran pelajar. Konflik bukan itu. Konflik sama-sama ingin menundukkan lawannya, ingin menjatuhkan lawannya. Bahkan sekarang ada konflik juga antara kampung A ribut dengan kampung B, rumah dibakar-bakarin. Yang rugi siapa? Ya masyarakat itu sendiri. Pasti ya, harta bendanya pasti dikatakan berantakan lah, bahkan hilangnya nyawa seseorang itu sering terjadi akibat adanya konflik. Kemudian yang kelima, terjadinya akomodasi, dominasi, bahkan penaklukan salah satu pihak yang terlibat dalam pertikaian. Yang namanya konflik pasti mereka sama-sama ingin menjatuhkan lawannya. Ya, dengan cara apapun ia kerjakan, dengan cara apapun ia lakukan demi untuk menjatuhkan lawan mainnya. Maka kadang-kadang konflik itu karena konflik nggak baik, ya kadang-kadang menghalalkan segala cara demi untuk menundukkan atau menjatuhkan temannya. Nah, yang terakhir yaitu upaya mengatasi konflik, yaitu ada mediasi, ada negosiasi, ada kompromi, ada arbitrasi dan ada rekonsiliasi. Ya, kita simak keterangan daripada upaya-upaya tersebut. Nih keterangannya. Rekonsiliasi yaitu memulihkan hubungan persahabatan pada keadaan semula. Kampung A ribut dengan kampung B, ayo kita jalin lagi hubungan supaya mereka akrab kembali seperti semula. Anak A dan anak B berantem, ayo kita rekonsiliasi, pertemukan mereka, berikan wejangan agar mereka bisa persahabatan kembali seperti semula. Itu yang disebut dengan rekonsiliasi. Yang kedua, yaitu dengan cara mediasi, yaitu upaya menyelesaikan konflik dengan melibatkan orang ketiga yang netral. Contoh, si A ribut dengan si B, kemudian ada orang C, pihak ketiga, panggil si A, panggil si B, damaikan. Udah ngapain sih ribut-ribut, mendingan kalian berteman lagi aja seperti dulu gitu kan. Itu mediasi. Atau contoh misalkan ada suami istri mau bercerai ya, suami istri mau bercerai, kemudian ada orang pihak ketiga mendamaikan, janganlah nggak usah bercerai, nanti kalau kamu cerai gini, ntar anaknya gini gitu kan. Dimediasi, ada pihak ketiga yang netral yang menginginkan agar kedua belah tersebut bisa bersatu kembali. Nah, orang ketiga itu yang nantinya akan mendamaikan, tapi tentunya orang ketiga yang netral, bukan menjatuhkan salah satu pasangannya. Ya, yang netral yang menginginkan agar kedua belah pihak kembali rujuk atau kembali bersahabat lagi atau kembali baikan lah. Yang ketiga adalah negosiasi, bentuk interaksi yang dilakukan dengan
untuk mencapai suatu kesepakatan. Ya, dinego dulu lah, nego. Itu si A ribut dengan si B, ya, berkepanjangan. Kemudian si A nego, udahlah kita nggak usah konflik, maunya apa sih? Yuk kita damai saja. Ya, kan kita sih ada kata-kata nego kan, tawar menawar dulu lah istilahnya kan begitu, negosiasi. Yang keempatnya yaitu kompromi, suatu kesepakatan yang timbul antara individu, ya, antara individu atau kedua belah pihak yang berselisih. Suatu kesepakatan yang timbul antara kedua belah pihak yang saling berselisih. Jadi kesepakatan, ya, setelah ribut, yaudah kita kesepakatin aja. Kadang-kadang ada ribut tukang parkir kan, nggak berhenti-berhenti, yaudah disepakatin aja, maunya gimana, batasin. Belak kanan punya A, belak kiri punya B, udah gitu aja selesai ya, itu kompromi. Ya. Yang kelimanya adalah arbitrasi. Penyelesaian suatu perkara dengan melibatkan pihak ketiga yang bersifat netral, ini hampir sama dengan kayak mediasi juga. Ya, kalau yang di arbitrasi ini sudah menggunakan seperti kayak jaksa, ya kan, atau mungkin pengacara gitu kan, agar mereka saling bisa untuk menyelesaikan masalah tersebut, jangan sampai terjadi keributan. Maka dikatakan arbitrasi, melibatkan pihak ketiga yang bersifat netral. Ya. Ya, demikianlah materi pembelajaran untuk bab yang kedua kali ini. Ya, tetap semangat menjaga protokol kesehatan dan juga selalu semangat untuk mengikuti pembelajaran jarak jauh. Walaupun keadaan pandemik, kalian harus tetap semangat dan belajar itu hal yang wajib tentunya. Setelah kalian mengikuti pembelajaran ini, kalian membuat rangkuman dan di akhir rangkuman itu kamu tuliskan nama jelas, kamu tanda tangan, dan juga tanggal pembuatan rangkuman tersebut. Semakin cepat mengumpulkannya, nilainya akan semakin besar, apalagi tulisannya bentuknya rapi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.